Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Anies Baswedan yang beri sinyal akan adanya penambahan anggota koalisi perubahan ya. Ini penting karena semakin banyak dukungan akan memperbesar ya kemenangan dalam kontestasi Pilpres. Dan yang menjadi pertanyaan, siapa partai selanjutnya ya. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan tersebut ya hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi kita bisa melihat indikasi-indikasi ya siapa yang akan menjadi partai ya keempat atau partai berikutnya untuk dalam masuk koalisi perubahan. Ini sesuai ini sesuai dilansir oleh tirto.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tirto.id, bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut kemungkinan bertambahnya anggota partai di internal koalisi perubahan. Saat ini koalisi perubahan sudah diikuti oleh 3 partai, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dia menyebut bertambahnya keanggotaan koalisi adalah hasil dari kerja keras koalisi sehingga mampu menarik minat partai lain untuk bergabung dan mendukungnya sebagai capres. Kami melihat bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini mudah-mudahan tidak lama lagi akan ada yang keempat, kata Anies dalam pidatonya dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh kami untuk Indonesia Maju pada Kamis. Anies menyebut soal penambahan partai yang akan bergabung ke koalisi masih dalam proses. Dia tidak ingin mengumumkan suatu hasil yang belum matang dan menyindir pihak lain yang suka mengumumkan suatu hal namun tidak jelas apa yang dikerjakan. Kita bisa kerja selesai baru pengumuman. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman lalu pesta pora tapi tidak jadi barangnya, terangnya. Dia berharap nantinya partai yang bertambah bukan hanya menjadi 4 namun 5 atau lebih, sehingga koalisi perubahan semakin solid dan kokoh. Mudah-mudahan ada yang keempat dan ada yang kelima nantinya, terangnya. Meski tidak semua partai mau bergabung dengan koalisi perubahan, namun dia berharap semua partai mendapat pesan perubahan sebagaimana jargon dirinya dan koalisi partainya yang kerap disampaikan dimanapun dia berada, bahwa pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan bisa menjangkau lebih banyak lagi, jelasnya. Anies menginginkan organisasi HMI melalui KAHMI bisa ambil peran menjadi organisasi perubahan di Indonesia. Walaupun kami bukan bagian dari pengambil kebijakan politik di Indonesia, harapannya kami menjadi jalur untuk penggandaan pesan kepada seluruh Indonesia, pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan statement termasuk juga sinyal yang disampaikan oleh Anies. Kemungkinan ya akan ada penambahan anggota koalisi perubahan ya, keanggotaan partai ya. Jadi ini penting ketika melihat koalisi perubahan itu sudah terbentuk, yang dilakukan oleh partai koalisi tentu saja what next ya, apakah tetap stagnan dengan memperkuat akar yang sudah tertanam di kokoh ya, atau mencoba mencari akar yang lain yang nantinya akan memperkuat sehingga pohonnya itu akan kokoh menjulang ke atas. Dan ini penting ya sobat sekalian, karena ketika sudah ada kepastian penambahan anggota partai lain dalam koalisi perubahan, ini tentu saja akan kemungkinan ya akan memperkuat ya koalisi perubahan itu sendiri dan dapat ya menambah ya kapasitas untuk memenangkan kontestasi Pilpres ya. Jadi yang saat ini sudah bergabung kita ketahui Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah kalau kita melihat hitung-hitungan itu sudah memenuhi ambang batas presidential threshold ya, yaitu minimal 115 ya. Kalau kita hitung-hitungan itu berarti atau 163 kursi ya. Jadi sudah pas untuk mengajukan satu nama baca pres. Nah tinggal hal yang terbaru dari koalisi perubahan ternyata juga melakukan
jajakan ya, menjajaki untuk ya kepada partai parpol yang lain yang nanti diajak bergabung ya. Nah, tentu saja ini tidak ada makan siang gratis ya, akan ada power sharing yang nantinya kalau sudah jadi ya presiden, tentu saja pembagian ya jabatan-jabatan ya, termasuk pos-pos yang strategis itu akan dibagi sesuai dengan tingkat dukungan kepada koalisi perubahan. Dan memang saat ini ya, meskipun sudah menjadi satu-satunya ya koalisi yang sudah kokoh ya dengan deklarasi resmi dari ketiga partai yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, tetapi alangkah baiknya jika koalisi ini juga perlu ya ditambah satu amunisi lagi ya, semakin banyak semakin baik, karena dalam pertarungan nanti akan ada ceruk pasar yang baru yang mungkin akan menarik pemilih yang baru ya, menarik pemilih ya dengan ceruk pasar yang baru ya, dalam kapasitasnya ya, peluang untuk menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan siapa gitu ya partai yang akan bergabung, mengingat hampir rata-rata semua partai yang ada di parlemen itu sudah ditarik kera bajunya oleh istana untuk diwanti-wanti ya agar tidak mendekati ya koalisi perubahan yang di situ satu-satunya koalisi oposisi yang memang menjadi salah satu tanding berat keinginan dari istana ya, termasuk juga PDI Perjuangan yang saat ini ya satu-satunya partai yang langsung bisa the golden ticket, yang punya golden ticket untuk mengajukan satu baca pres tanpa melakukan koalisi dengan partai politik yang lain. Dan memang kalau kita melihat PDIP yang sudah melenggang kakung dengan posisi yang 2019 ya, dengan kursi yang mencukupi ya, minimal 115, dan kalau kita melihat PDIP itu kursinya 128 ya, 128 sudah mumpuni gitu ya. Tapi memang hingga saat ini, entah karena ini strategi untuk melihat kanan kiri ya, strategi kompetitor untuk tidak segera cepat-cepat mengumumkan siapa yang akan diusung oleh PDIP, atau justru memang sekarang lagi pusing 7 keliling ya, karena ya patut diduga sesuai yang berita yang beredar ya, misalnya dari sekjennya yaitu Hasto Kristianto sudah menyampaikan bahwasanya calon presiden itu ya berasal dari internal PDIP. Nah, saat ini yang kita ketahui yang menjadi salah satu yang menjadi internal PDIP yang mempunyai elektabilitas moncer yang bisa menjadi lawan tanding yang seimbang oleh Anies ya cuma Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi kan Ganjar Pranowo saat ini lebih condong untuk lebih loyal kepada istana daripada Teguh Umar atau ketua umumnya Megawati Soekarno Putri ya. Dan kemarin sempat ditegur dengan berbagai macam persoalan yang mendahului kepentingan PDIP. Nah, tinggal satu yaitu Puan Maharani. Nah, apakah dengan mengajukan elektabilitas yang saat ini tidak moncar-moncar amat ya, dengan mengajukan Puan Maharani gitu ya, dan kalau diajukan ini Anies akan mudah menang gitu ya dalam kontestasi Pilpres di 2024. Dan kita ketahui ya, Puan Maharani ya seiring dengan waktu itu sudah ditunggu-tunggu ya untuk melihat elektabilitasnya ya. Ternyata ini anak elektabilitasnya tidak naik-naik gitu ya, karena kalau sudah naik dari dulu atau minimal posisi 2 dari survei yang sering disebutkan, sudah selesai, itu yang akan diumumkan sebagai baca pres dalam oleh PDIP gitu ya. Tapi hingga saat ini ya, entah karena memang kurang dalam hal komunikasi publik ya,
kurang dalam hal juga posisinya sekarang sebagai ketua DPR, dan hampir semua hasil kerja DPR yaitu undang-undang itu tidak pernah tidak pernah bisa mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah, itu mungkin karenanya ya. Coba misalnya ketika apa yang dikeluarkan oleh DPR ya, Puan sebagai ketuanya, undang-undang yang di legislasi maupun yang dikeluarkan itu bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat ya. Ketika ada demo ya rakyat ya, DPR mau mendengarkan, nah itu kan enak gitu ya, itu akan menjadi tambahan kepercayaan publik yang juga akan otomatis ya menambah elektabilitas ya diri Puan Maharani. Nah, tinggal dua itu saja, segera mengumumkan Ganjar Pranowo atau memaksakan Teras Soekarno, yang itu ya otomatis akan menjadi bunuh diri politik dan Anies akan mudah gitu ya memenangkan kontestasi. Nah, tinggal kalau KIP, nah KIP terkesan ini adalah perahu yang disiapkan oleh istana untuk sebagai alternatif kalau PDIP nanti tidak mendeklarasikan Ganjar ya, bisa saja nanti KIP mendeklarasikan Ganjar Erlangga misalnya ya, karena banyak sekali kepentingan dari istana yang harus diakomodasi dari kepentingan Presiden Jokowi itu sendiri, diantaranya masalah IKN yang harus dilanjutkan. Jadi rezim presiden boleh berganti ya, tetapi rezim harus tetap. Banyak harus menunjuk satu orang yang loyal kepada Presiden Jokowi, yaitu salah satunya Ganjar ya. Bagaimana dengan Prabowo? Nah, Prabowo ini juga menjadi alternatif, tapi kemarin ketika ada momen ya mengundang Prabowo dan Ganjar pada panen raya di Kebumen ya kalau nggak salah, itu juga ada sinyal Prabowo akan menggandeng Ganjar gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, dengan elektabilitas saat ini Ganjar lebih moncer daripada Prabowo, apakah mau gitu jadi cawapresnya Prabowo ya, ataukah nanti kalau bisa benar-benar memaksakan Ganjar itu dimajukan sebagai baca pres sehingga yang menjadi bacawa pres Prabowo ya. Tetapi Gerindra juga nggak terima ya, karena no matter what ya, apapun yang terjadi Prabowo ya sudah diplot sebagai baca pres oleh Gerindra. Nah, tinggal kemarin ketika ada isu duet panas Prabowo Ganjar, ada juga respon dari PKB yang merupakan anggota koalisi Indonesia Raya, yaitu PKB. Itu responnya, kalau begitu berarti bubar saja ya. Berarti memang motivasi PKB untuk gabung dengan Gerindra tidak lain tidak bukan, yaitu yang juga pernah disampaikan, minimal dapat jatah cawapres digandeng dengan Prabowo ya, atau atau kalau syukur-syukur presiden. Tapi nggak mungkin lah ya presiden, karena elektabilitas Caimin juga tidak moncer-moncer amat ya, dan juga tidak pernah disebut dalam berbagai macam survei gitu ya. Jadi cuma ada 3 yang sering disebut dalam survei, yang sering digadang-gadang, dan itu saja yang akan maju ya kelihatannya. Dan kayaknya sulit kalau memunculkan nama baru ya. Ketika memunculkan nama baru, otomatis harus melakukan perjudian ya, karena nama baru itu ya perlu perlu adanya sosialisasi ya, termasuk juga safari kesana kesini pun harus bisa memenuhi ya slot favorit publik ya. Nah, saat ini misalkan memilih ya orang baru ya, atau kita memaksakan slot survei yang sering disurvei sebagai bacawa pres ya, itu dinaikkan sebagai baca pres, itu juga sulit karena elektabilitas juga tidak moncer amat. Ketika memaksakan tersebut, pasti para oligarki yang membiayai pemilu juga mikir-mikir, kalau mereka tidak ada kemungkinan menang,
tidak akan ya diperebutkan oleh oligarki. Nah, memang kemungkinan ya kalau ada isu duet maut Prabowo Gerindra yang kemungkinan nanti akan jadi ya, yang akan pisah koalisi ya, kelihatannya PKB ya. Kembali lagi bahwasanya setiap partai saat ini berpikir pragmatis bagaimana menyelamatkan partainya, minimal bisa bertahan di parlemen ya, maksimal bisa gabung dengan pemerintahan yang baru dan dapat jatah menteri. Ini yang penting ya. Dan itu yang saat ini dilakukan oleh Koalisi Perubahan dengan melakukan penjajakan kepada partai politik yang sudah akan bertarung nanti ya, 9 partai politik dikurangi -3 ya, yang sudah masuk Koalisi Perubahan ya, yang artinya nggak mungkin juga Golkar, yang nggak mungkin juga PAN atau apa namanya P3 ya, karena sudah masuk Koalisi Indonesia Bersatu ya. Tapi dengan dinamika dan pragmatisme partai itu sebenarnya bisa saja gitu ya, kalau ada desakan grassroots ya untuk P3 dan PAN, yang grassrootsnya kita ketahui justru cenderung mendukung Anies gitu ya. Nah, kita tunggu saja ke depan ya, karena hanya waktu yang bisa menjawab apakah PKB yang terlihat ya ingin menyelamatkan partai agar tetap ada di parlemen, termasuk juga dapat jatah menteri ya, yang itu juga dilakukan oleh PKB yang selalu survive ya di beberapa tahun ketika pemilu itu diadakan ya, atau P3 dan PAN ya, dengan anggapan bahwasanya yang dilakukan tersebut ya sebagai bentuk untuk mengakomodasi keinginan grassroots gitu ya, yang juga mendukung Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang perkembangan partai apa saja atau what the next parpol apa selanjutnya yang akan gabung dalam Koalisi Perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.